Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nurul Nurjanah dari program studi Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempelajari tentang budidaya cabai rawit dengan sistem hidroponik das bucket pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang menggunakan air sebagai media tanam pengganti tanah. Terdapat berbagai macam sistem hidroponik, salah satunya yaitu das bucket. Hidroponik das bucket merupakan sistem hidroponik yang konsepnya seperti hidroponik NFT, di mana terdapat bak penampung yang berisi air dan nutrisi. Air dan nutrisi tersebut dialirkan menggunakan pipa inlet ke tanaman-tanaman yang berada di bucket. Lalu, akar tanaman akan menyerap air tersebut. Sisa air akan keluar lewat pipa outlet dan kembali lagi ke bak penampung. Begitu seterusnya. Yang dilakukan untuk membudidayakan cabai rawit dengan sistem hidroponik das bucket, langkah yang pertama adalah dengan menyiapkan instalasi das bucket tersebut. Bersihkan instalasi das bucket agar steril. Kedua, semai biji cabai. Cara yang dilakukan yaitu dengan merendam biji cabai terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat selama minimal 2 jam. Setelah itu, lihat hasil rendaman. Gunakan biji yang terendam. Hal itu dikarenakan biji yang terendam itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada biji yang terapung. Setelah itu, masukkan biji ke dalam rock wool yang sudah dipotong terlebih dahulu. Ukuran rock wool yaitu 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. Buat lubang tanam pada rock wool yaitu 1 lubang tanam per rock wool. Susun rock wool pada nampan. Setelah itu, masukkan benih cabai ke dalam rock wool dan tutup dengan menggunakan plastik hitam selama 2-3 hari. Setelah 2-3 hari, biji cabai akan mulai pecah dan tumbuh tunas baru. Ketika sudah tumbuh tunas, pindahkan bibit cabai ke dalam instalasi persemaian. Atur nutrisi yang dibutuhkan yaitu sebesar 300 hingga 400 ppm. Amati perkembangan dari bibit tersebut. Setelah bibit cabai berumur 11 hari, maka bibit tersebut dapat dipindahkan pada instalasi das bucket. Sebelumnya, instalasi das bucket sudah dibersihkan terlebih dahulu supaya steril. Selain itu, hidroton yang akan digunakan juga dibersihkan terlebih dahulu pada air yang mengalir supaya hidroton juga steril. Langkah-langkah yang dilakukan pada pindah tanam itu yang pertama dengan memasukkan hidroton ke dalam netpot sebanyak setengah dari netpot tersebut. Setelah itu, masukkan bibit cabai ke dalam netpot. Kemudian pasang netpot pada instalasi das bucket. Arahkan selang irigasi pada akar tanaman. Setelah itu tambahkan hidroton lagi hingga netpot penuh. Rawat tanaman dengan menjaga nutrisi agar berada pada 800 ppm. Setelah memasuki minggu kedua, nutrisi dinaikkan menjadi 1000 ppm. Begitu seterusnya dengan menambahkan 200 hingga 300 ppm pada setiap minggunya. Ketika memasuki minggu keempat, yaitu pada umur 29 hari, nutrisi tanaman cabai yang dibutuhkan yaitu sebesar 1500 ppm. Pada hari ke-29 ini, tanaman cabai dilakukan perwiwilan. Perwiwilan dilakukan dengan memangkas tunas air dan daun yang berada pada ketiak daun. Perwiwilan dilakukan agar tanaman dapat tumbuh tegak dan tidak menyamping pertumbuhannya sehingga tidak mengganggu tajuk tanaman. Pengendalian hama dan penyakit yang digunakan itu bisa menggunakan pestisida nabati dan kimiawi. Untuk penggunaan pestisida nabati, saya akan menggunakan daun kenikir untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai. Ini adalah daun kenikir dan ambil daun kenikirnya. Daun kenikir diambil, setelah itu daun dipotong-potong kecil-kecil. Pemotongan ini berguna untuk ketika
daun direndam itu akan mengeluarkan ekstrak yang lebih gitu, dan dalam mengeluarkan ekstrak. Setelah daun kenikir dipotong kecil-kecil, lalu daun kenikir ditimbang seberat 100 gram. Ditimbang seberat 100 gram, lalu masukkan daun kenikir ke dalam wadah, ditambah dengan 1 liter air sambil diremas-remas supaya ekstrak daun kenikirnya keluar. Setelah diremas-remas, lalu daun kenikir disimpan selama 24 jam dengan ditutupi plastik hitam. Setelah daun kenikir direndam selama 24 jam, lalu daun kenikir diperas hingga didapatkan ekstrak dari daun kenikir. Maka pestisida nabati dari daun kenikir dapat digunakan. Cara yang dilakukan untuk membuat pestisida dari daun kenikir yaitu dengan menyiapkan 400 ml air ditambah dengan 100 ml daun kenikir. Caranya yaitu dengan mencampurkan 400 ml air ke dalam botol semprotan, kemudian ditambah dengan 100 ml perasan daun kenikir. Setelah itu diaduk. Perasan daun kenikir dan air dicampurkan di dalam botol semprotan, maka pestisida dapat langsung digunakan pada tanaman dengan cara menyemprotkannya pada tanaman, terutama di bagian bawah daun, supaya kutu-kutu tidak menempel pada tanaman. Pestisida daun kenikir ini ampuh untuk membasmi hama kutu daun. Ini adalah kondisi tanaman cabai yang berumur 8 minggu yang dibudidayakan dengan sistem hidroponik Dutch bucket. Pada usia 8 minggu, tanaman sudah mencapai tinggi antara 90 hingga 100 cm dan buah sudah mulai bertambah besar dengan ukuran 4-5 cm dan berwarna hijau. Pada usia 8 minggu ini, tanaman cabai rawit sudah menghasilkan buah sebanyak 16-20 buah cabai per tanaman. Pada usia 8 minggu, nutrisi yang dibutuhkan oleh cabai yang dibudidayakan dengan hidroponik yaitu berkisar 2400 ppm. Selain itu, pada usia 8 minggu juga tanaman cabai akan tumbuh tunas muda yang berada pada cabang utama. Daun yang tumbuh pada cabang ini harus diwiwil supaya tanaman cabai akan terus tumbuh ke atas dan tidak memperbesar percabangan. Rawat cabai hingga cabai dipanen yaitu dengan mempertahankan nutrisi minimal 2400 ppm. Pemanenan cabai dapat dilakukan yaitu panen hijau dan panen merah, asalkan tekstur dari cabai tersebut sudah keras. Penanganan pasca panen dilakukan dengan memetik cabai beserta tangkainya. Hal tersebut dilakukan agar memperpanjang umur simpan cabai. Sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai budidaya cabai rawit dengan sistem hidroponik Dutch bucket di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, dan semoga bermanfaat.